Tetapi perempuan itu tidak menyerah. Dia begitu kuat, ingin agar anaknya sembuh, dan dia percaya Yesus akan berbuat sesuatu untuk anak perempuannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 10 Februari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Scholastica. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau memanggil kami semua kepada kekudusan. Semoga berkat teladan Santa Scholastica, kami sanggup mengabdi Engkau dengan kasih yang tulus dan berbahagia menikmati karunia kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya yang terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki, atau lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama Santa Scholastica. Semoga semangatnya dan teladan hidup Santa Scholastica menjadi inspirasi dan menjadi semangat di dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak latar belakang sabda Tuhan hari ini, bahwa orang-orang Yahudi itu seringkali meremehkan bangsa lain, termasuk bangsa Siro-Fenisia. Orang-orang Yahudi sering melecehkan mereka karena dianggap bukan bangsa pilihan Allah. Bahkan bangsa ini kerap menyebut bangsa Siro-Fenisia dengan sebutan anjing. Dan Yesus memakai istilah anjing seperti yang umum dipakai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Namun, Yesus tidaklah menutup pintu terhadap permintaan wanita itu.
Dan istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Fenisia itu, Sirofenisia itu, bukanlah istilah anjing liar di jalanan, melainkan anjing rumah sebagai binatang piaraan yang disayangi, yang diperhatikan oleh tuannya. Perempuan bangsa Sirofenisia datang kepada Yesus dan memohon kepadanya agar mengusir setan, roh jahat dari tubuh anaknya. Yesus yang hidup di sekitar orang Yahudi itu tampak menunjukkan sikap seperti orang-orang Yahudi lainnya di hadapan perempuan itu. Yesus tidak langsung mengabulkan permintaan perempuan itu. Yesus mengatakan bahwa ia diutus untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Allah dan bangsa lain bukan. Tetapi perempuan itu tidak menyerah. Dia begitu kuat ingin agar anaknya sembuh dan dia percaya Yesus akan berbuat sesuatu untuk anak perempuannya. Dengan penuh kerendahan hati, ia terus memperjuangkan keinginan dan niatnya itu dan mengakui semua yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak, kata wanita itu. Ia mampu meluluhkan hati Yesus. Akhirnya, Yesus terkagum-kagum dengan apa yang dikatakan oleh perempuan itu dan iman perempuan itu. Tekad perempuan Sirofenisia mengingatkan kita, saudara-saudari semuanya, untuk tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai persoalan, permasalahan dalam hidup kita. Kerendahan hatinya membuat ia terus berjuang untuk kesembuhan anaknya dan menyaksikan mujizat Yesus. Kemauan yang kuat dan doa mengharap belas kasih Tuhan adalah kekuatan yang membawa kita keluar dari masalah kesulitan hidup kita. Maka, kisah sabda Tuhan hari ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita pun dalam kehidupan kita ini tetap terus bersyukur, kita tetap semangat dan penuh perjuangan. Pantang mundur untuk siap menghadapi berbagai hal, pengalaman-pengalaman, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan pasti akan membimbing kita dan akan mendampingi hidup kita. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.